anjing. Pernyataan yang dibuat oleh Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, yang menyebut Hamas sebagai anak anjing. Itu kalau bahasa kita sehari-hari, kirik asu bangsat. Nah itu tuh kalau bahasa kita sehari-hari itu ya. Karena udah Saking kesel, Pak. gemesnya, Ini saking ada lu cengkelnya. udah idiot banget sih lu. IQ bener-bener 40 kali lu, goblok banget sih katanya. Udah tahu kita Iya. kalah mulu perang, nggak pernah menang-menang. Gua ini udah nyerang kayak model lu dari tahun 70-an, nggak menang-menang, yang ada menderita mulu rakyat gua katanya. Lalu sekarang akhir kebasmi. Dan malah jadi si Fatanya ini makanya disebut anak anjing ini ya karena dia merasa gua ini lu pemecah belah di Palestina. Perjuangan kita udah diakui sehingga kita diakui bisa dapat West Bank, bisa dapat Gaza. Lu sekarang malah ngajak-ngajak perang begitu yang lu tahu itu nggak bakal menang. IQ jongkok bener-bener. Saya mau Kalau kasih lu video nggak lagi nih. menyerah, Bentar, habis bentar Pak lu. Teddy. Saya kasih video dulu Pak Teddy. Saya kasih Iya. video dulu ya. Saya kasih video. Ini video lama, beberapa bulan yang lalu, tapi ini masih up to date ya. Bahwa si Mahmud Abbas itu dia nggak suka sekali ya sama Hamas ya. Karena memang Hamas itu merugikan perjuangan Palestina. Ya, mana tadi? Anak anjing. Pernyataan yang dibuat oleh Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, yang menyebut Hamas sebagai anak anjing. Itu kalau bahasa kita sehari-hari, kirik asu bangsat. Nah itu tuh kalau bahasa kita sehari-hari itu ya. Karena udah Saking kesel, Pak. gemesnya, Ini saking ada lu cengkelnya. udah idiot banget sih lu. IQ bener-bener 40 kali lu, goblok banget sih katanya. Udah tahu kita Iya. kalah mulu perang, nggak pernah menang-menang. Gua ini udah nyerang kayak model lu dari tahun 70-an, nggak menang-menang, yang ada menderita mulu rakyat gua katanya. Ya kan yang ada lu bantai Israel 50, yang ada puluhan ribu orang kita mati, Habis ribuan iya. mati katanya. Tolol banget sih katanya, idiot banget Tolol sih gitu katanya. kan. Iya, Jengkel saking idiotnya banget dia itu udah ya. ngomong tuh bukan Kejam nggak banget mau itu pakai ya, saya idiot lagi, bayangin. anak anjing lu katanya. Hmm. Pak Paul, Ya ampun. Ya ampun, jadi maksud. sebenarnya, nah tadi tadi kebetulan Pak Paul putar video itu, jadi saya teringat. Jadi dulu begini, sebelum sebelum perjanjian Oslo, salah satu syarat yang diminta Israel ketika berunding dengan Palestina adalah siapakah yang resmi mewakili bangsa Palestina. Itu yang menjadi ganjalan di era-era awal ya, dari mulai perang Yom Kippur sampai tahun 1990-an awal. Nah, jadi waktu itu sulit bagi Israel itu untuk menerima siapa yang menjadi wakil resmi bangsa Palestina. Nah, waktu itu kan belum ada Hamas pada waktu itu. Yang ada kan adalah PLO ya dengan Yasser Arafat. Akhirnya Yasser Arafat dan PLO berhasil meyakinkan seluruh dunia bahwa mereka lah wakil yang resmi dari bangsa Palestina. Nah, tercapai perjanjian Oslo, kemudian para pimpinan PLO ini bisa kembali ke mana? Ke tepi barat dan Gaza dan dikasih masuk kembali ke Israel gitu ya. Karena memang, nah ini tipuannya Yasser Arafat supaya mereka dapat pijakan, dapat posisi supaya bisa berada di Yudea dan Samaria maupun di Gaza. Nah itu berhasil gitu. Tetapi ketika PLO itu masuk dan mendirikan otoritas Palestina, lahirlah organisasi yang namanya Hamas ini. Lahirlah organisasi yang namanya Hamas ini, singkatannya ada itu Harekat Islami atau apa ya gitu ya. Itu lahirlah, kemudian mereka itu makin lama makin besar gerakan politik berdasarkan agama. Meskipun PLO ini cikal bakalnya adalah Ikhwanul Muslimin, tetapi paham dan ideologinya masih sedikit bercampur dengan ideologi sosialisme dan komunisme. Yaitu ya dulu kan ideologi Ba'ath atau sosialisme itu sempat populer di negara-negara Arab. Nah, kita tahu ideologi sosialisme dan komunisme itu gampang sekali blending ya dengan ideologi Islam. Itu gampang sekali. Seperti juga ceritanya waktu ya di awal-awal pergerakan kemerdekaan di Konoha gitu ya. Ada yang namanya yang bagaimana syarikat Islam itu bergabung dengan
komunismenya sneflit di awal-awal di tahun 1920-30-an. Jadi itu juga terjadi di Palestina. Nah kemudian gerakan Hamas ini makin lama makin besar. Ya, dengan berbagai macam framing yang mereka tuduhkan kepada PLO bahwa PLO itu korupsi, PLO itu menerima uang dari Israel dan sebagainya, bla bla bla. Akhirnya Hamas menjadi organisasi politik yang besar. Tetapi sudah berbeda. Kalau PLO dulu lebih dekat dengan negara-negara Arab Sunni, ya, mereka ditunggangi oleh kepentingan pan-Arabisme. Nah, kita lihat Hamas yang baru lahir ini justru ditunggangi oleh kepentingan Iran, oleh kepentingan Syiah gitu ya, yang juga semakin lama semakin membesar gitu. Modusnya sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina, tetapi sebenarnya intinya itu adalah bagaimana supaya memusnahkan Israel, menghancurkan bangsa Yahudi. Ya, from the river to the sea, sama sebetulnya antara Hamas maupun PLO sampai sekarang ini gitu. Cuman PLO lebih cerdas, dia nggak mau kehilangan uang pajaknya rakyat Palestina dan uang dari dunia internasional. Tetapi sama sebetulnya. Nah ini yang harus tetap diwaspadai. Nah Hamas ini kelihatannya kalaupun dia berubah jadi partai politik seperti yang tadi video yang Pak Paul perlihatkan, bagaimanapun meskipun dia tidak lagi bergerak secara militer, tetapi sekarang yang ada dalam realitas politiknya 70% warga negara Palestina itu ideologinya adalah ideologi Hamas. Ya, sekitar 30%-nya ini yang tersisa adalah ideologi PLO. Nah, kalaupun dia berubah jadi kekuatan politik, tidak berarti menjamin keamanan bagi Israel juga. Israel tetap terancam. Karena proksi pergerakan politik itu cepat sekali berubah menjadi pergerakan militer. Nah, kemudian ada yang unik tadi bahwa senjata harus diserahkan kepada PLO. Apakah PLO mau kembali ke perjuangan bersenjata untuk menjadi teroris gitu seperti dulu, seperti sebelum perjanjian Oslo? Nah, ini juga pantas dipertanyakan. Nah, ada laporan dari Dinas Rahasia Israel itu mengatakan bahwa kenapa Hamas berani menyerang di tanggal 7 Oktober yang lalu itu adalah karena ya memang di satu sisi ini adalah upaya Iran untuk menggagalkan Abraham Accord ya, supaya Abraham Accord itu gagal. Nah, bagi Yahya Sinwar kepentingannya adalah supaya dia dapat uang dari Iran ya. Mereka berpikir dengan melakukan serangan 7 Oktober, Israel tidak akan berani melakukan perang total seperti sekarang ini, apalagi dengan menggerakkan uang dari Qatar ini ke lembaga-lembaga pendidikan di Barat, kepada organisasi-organisasi kemanusiaan di Barat maupun organisasi LSM-LSM di Barat dengan slogan-slogan Free Palestine dan segala macam. Hamas mengira bahwa mereka akan selamat dari perang ini, tetapi ini kelihatannya dari serangan operasi Gideon Chariot ini kelihatannya Hamas gak akan selamat ya, kalau kecuali Israelnya bodoh gitu menghentikan perang ini ketika dia sudah diambang kemenangan. Nah, ini yang menjadi perhatian gitu. Jadi Israel ya kalau memang harus betul-betul menghilangkan potensi ancaman ke depannya, dia harus meneruskan perang ini. Suka atau tidak suka, ya itulah analisis secara militernya. Kira-kira begitu Pak Paul. Makasih Pak Paul. Pak Uti, aku tambahin. Jadi si Hamas ini kali ini nggak dapat support dari negara-negara Timur Tengah yang kaya seperti Arab Saudi, seperti Uni Emirat Arab, Yordan, begitu ya, Mesir. Karena dia ini ideologinya nih si Iwanul Muslimin IM ya. Jadi mereka ini ideologinya IM dan Salafi. Nah, kalau yang IM dan juga dia berafiliasi menerima bantuan si Iran ya, karena Iran ngambil kesempatan ini nih supaya dia bangun pion-pion dia ya, proksi-proksinya di wilayah Timur Tengah supaya dia gampang itu nanti tuh bisa membangun kekuatan dia dan pengaruhnya di Timur Tengah melawan hegemoni Arab Saudi sekarang ya, yang lebih, kalau dulu kan mungkin 48 ini mungkin Mesir, Suriah begitu. Tetapi setelah Suriah hancur juga ya lebih ke kiblatnya ke Arab Saudi ini yang Sunni.
Nah, jadi Iwanul Muslimin ini memang dibenci di negara-negara monarki yang modelnya Arab Saudi, Yordan, Uni Emirat Arab, karena model-model si Iwanul Muslimin ini ya kembali-kembali mau merebut kekuasaan ya dari negara-negara ya Muslim itu dulu yang gampang, di mana mayoritas Muslimnya diprovokasi. Mereka biasanya gerakan-gerakannya ya selalu melakukan demonstrasi-demonstrasi, kritikan-kritikan di ruang publik, di media, di mimbar-mimbar, di masjid-masjid. Pokoknya provokasi, agitasi semuanya ya, supaya menciptakan suasana gimana bisa mengkudeta, bisa mosi tidak percaya rakyat kepada para pemerintahnya sendiri ya, termasuk kemarin waktu yang di Mesir tuh Morsi naik gitu kan, menjatuhkan ya pemimpin-pemimpin ya, bahasa dia ya ini jolim lah, bahasa dia ini pemerintahan yang tidak melakukan hukum syariat Islam. Itu pokoknya yang diumbar ya modelnya begitu kritiknya mereka itu, sehingga membangkitkan apa, protes-protes, demonstrasi-demonstrasi supaya jatuh. Nah, begitu mereka berkuasa ya udah kembali deh. Nah, makanya kayak Arab Saudi segala macam, Ustadz ulama IM begini yang Iwanul Muslimin ini Salafi ini ya dicincang sama si MBS, dimasukin ke penjara ya, digantung begitu ya, karena dia tahu ini semua membahayakan ya. Selalu maunya agitasi provokasi supaya kudeta siapapun pemimpin ya di negara-negara Muslim, supaya apa, yang paling benar ya dia, kelompoknya dia, organisasinya dia yang bisa diterima jadi pemimpin yang megang kekuasaan. Jadi intinya semua tuh Muslim-Muslim itu pada semuanya gimana caranya bisa merebut kekuasaan. Rakyatnya yang bodoh-bodoh ini ya gampang diprovokasi dengan isu-isu agama. Nah, jadi Hamas ini adalah bagian dari Iwanul Muslimin dan Salafi ini. Jadi nggak bakal disupport sama negara-negara Arab Saudi, CS ya, yang kaya-kaya itu, kecuali Iran yang mengambil kesempatan walaupun dia Syiah. Nah, itu pun juga nggak disupport habis-habisan ya, seperti mungkin Yaman yang dikasih rudal jarak jelajah jauh begitu ya. Nah, dia cuman rudal-rudal biasa aja, nggak yang ya kerusakannya nggak bakal bisa apa eh, besar begitu, walaupun jumlahnya banyak, bahkan kebanyakan diproduksi di eh, eh, apa workshop-workshopnya mereka begitu. Nah, tetapi problemnya ini kan juga semua nih rata-rata, kalau si Salafi itu ngomong kan nggak boleh kita ini apa di dalam kan Iwanul Muslim ini kan istilahnya kan persaudaraan Muslim ya. Jadi wah, kita ini harus mengedepankan syariat Islam di mana ya kita harus apa, kalau mau kritik pemimpin-pemimpin Muslim ini ya secara private lah, jangan di ruang publik. Tetapi itu cuman teorinya doang, ya prakteknya nggak ada. Yang ada gimana bisa menjatuhkan ya. Sehingga Mursi bisa naik begitu ya. Tetapi akhirnya kan gagal ya, yang ada malah eh, nggak maju-maju juga ya, malah hancur itu si Mesir secara ekonomi, pembangunan habis begitu ya. Karena yang dibangun adalah kebencian. Yang ada gimana kalau syariat Islam ini ya, gimana bisa menguasai dunia, bisa kekerasan dengan cara pedang, dengan cara kalau bisa baik-baik, baik-baik, kalau nggak bisa cara pedang. Ya begitu kan ininya, strateginya mereka, sistemnya Islam ini. Ya itu yang diadopsi. Makanya ya udah nggak mau lagi lah mereka support Palestina ini. Ya berbeda dengan Fatah. Mungkin waktu pertemuan di sana, Oki itu mungkin si MBS CS itu segala, termasuk si Mesir segala ya pasti lebih mensupport Fatah yang jalannya diplomasi jauh lebih benar ya, karena dia merasa kita perang aja udah banyak negara aja kalah nggak bakal menang-menang, gimana mau ngikutin ini ya, kalau ngikutin model Iwanul Muslimin ya satu tubuh satu anggota terluka, wah kita ikutan juga merasakannya, ya hancur lah ya, lu cuman pakai modal koar-koar doang, pakai modal emosi doang, belum lagi kalau lu modelnya kayak begitu dianggap apa
pemimpin-pemimpin di negara Muslim ini nggak ada yang benar, tauhid semua. Ya semuanya pada rebutan. Ya Raja Yordan maunya pasti dia mau ya Yordan, MBS, si siapa di Qatar, maupun di Uni Emirat Arab, Oman, ya semuanya pada mau jadi raja, jadi sultan, jadi emir. Mana mungkin gua menyerahkan modelnya kepada Iwanul Muslimin mengagitasi ini, yang artinya berarti gue bisa dipenjara, gue bisa diusir, gue bisa dibunuh keluarga gue. Ya nggak ada yang mau lah raja-raja seperti itu, makanya dibasmi lah si Iwanul Muslimin jadi musuh, malah musuh lebih besar daripada sama Israel. Gue lebih bagus, gue mendingan hubungan diplomasi dengan Israel daripada gue ngebangun hubungan dengan kelompok-kelompok yang modelnya beraliran Iwanul Muslimin ini. Hancur lah ya. Gue bisa dipenjara, bisa dibunuh keluarga gue, ya bisa kabur gue, diuber-uber nih karena rakyatnya diprovokasi untuk kudeta. Karena ini kelompok Iwanul Muslimin begitu. Jadi di setiap negara manapun Iwanul Muslimin ada, ya bikin onar. Ya, dan ini Hamas yang modelnya begitu ngikutin. Makanya hancurlah negaranya, rakyatnya. Ya sengsara. Nah, jadi makanya negara-negara Arab yang lebih maju pikirannya ya lebih ngikutin, lebih milih pro kepada Fatah yang dia udah lebih makan asam garam ya. Kalau si si ini kan baru tahun berapa ya? 78 ya, kalau 87 ya baru bangun ya. Dari Oslo itu paling baru berapa tahun tuh, 6 tahun 5 tahunan, jadi masih baru ya. Nah, jadi dia udah makan asam garam lah. Gue udah ngikutin cara-cara lu, udah gua udah lakukan dari tahun 70 80-an, bahkan sampai di luar negeri pun gue lakukan begitu ya, tetapi nggak bisa, kalah kita begitu. Nah, itu akhirnya ya bicara lah maju, akhirnya sekarang jauh lah, kita mendingan bangun ekonomi daripada cari perang sama si Israel. Goblok lah katanya, makanya dianggap lu anjing apa sih, anak anjing katanya. Jadi gini Pak SK, sebetulnya kalau Iya, kita iya. lihat kepemimpinan di negara-negara Arab ini rata-rata kan kesultanan atau kerajaan atau misalkan lah ya agak feodal sih sebenarnya, feodal dan aristokrasi. Nah, sementara kalau kita lihat stylenya IM ini, dia lebih mirip-mirip dengan partai sosialis atau partai komunis, tetapi ya dasarnya di sini ideologinya agama. Sebetulnya itu aja sih sebenarnya bedanya. Tapi praksis-praksis pergerakannya hampir-hampir mirip dengan partai-partai sosialis. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh negara-negara Arab yang sebenarnya kalau kita lihat notabene itu lebih cocok dengan sistem kerajaan atau sistem kesultanan gitu, atau paling tidak keemiran. Nah, ini yang mereka takutkan dari pergerakan seperti IM ini sebenarnya gitu. Nah, kita lihat sekarang ini IM ini kan hampir semua ada dia. Di Yaman juga ada, walaupun dia agak blending dengan ini ya, dengan Syiah karena dibiayai oleh Syiah gitu ya, oleh Iran. Nah, Yaman pun kita lihat kan serangan terakhir kan 3 pelabuhannya hancur ini. Hancur 3 pelabuhannya ini. Dan kalau Yaman tidak berhenti mengganggu Israel dengan mengirimkan rudal jarak jauh, ya Israel akan mulai mengincar pimpinan-pimpinan Yaman. Kita lihat beberapa hari ke depan ini. Nah, artinya apakah Yaman masih tetap ngotot mengikuti perintah Iran untuk menyerang Israel? Ya, ya kalau dia masih ngotot ya akan rugi sendiri sebetulnya. Tetapi sebetulnya ancaman sekarang itu paling utama bagi Israel itu bukanlah Hamas sebetulnya ataupun Hezbollah. Harus yang diperkirakan Israel itu penting untuk diatasi adalah Iran. Dalam 6 bulan ini kalau dibiarkan, Iran akan memiliki senjata nuklir. Ini akan menjadi ancaman buat semuanya, bukan hanya buat Israel, tapi juga buat negara-negara Arab Sunni yang ada di Timur Tengah dan apalagi terhadap Amerika. Nah, ini yang Iya. kita lihat ke depan ini Tapi sih saya gimana. yakin ini si Trump ini pinter ya, cerdas sekali ya, dia ngerti banget kondisi di sana ya. Jadi Iran ini nggak akan dibiarkan, kalau nggak dia bandel ya dihajar itu pasti itu ya. Jadi pokoknya dilumpuhkan, dan itu pasti akan dapat support dari Amerika, dari Arab Saudi CS ya. Negara-negara monarki Yordan, Uni Emirat Arab, Bahrain ya, bahkan termasuk Mesir
begitu ya. Takut Jadi mereka Pak dengan Iran. iya, Mereka takut dengan Iran. iya, iya, karena kan sianya kan, Jadi pasti makanya mereka akan mereka support. Nah, mereka jadi takut ini, Pak Uti. Jadi takut tatanya mereka juga kan sama. Ini si Khamenei ini juga selalu seperti kayak Iwanul Muslimin. Ini si MBS ini Arab, Uni Emirat Arab, negara-negara monarki kerajaan gitu ya, Bahrain walaupun negara Islam tetapi ini antek-anteknya Barat. Nah, itu kan selalu provokasi begitu. Ini mesti disingkirkan. Nah, tapi kan sekarang belum bisa nyingkirin ya, dia pakai proksi-proksi bangun dulu. Nah, makanya si Arab Saudi ini ya, makanya dia mau segera juga hancurin ya, termasuk yang si Houthi itu ya, begitu lewat dia support tahun berapa itu ya, si MBS itu nyerang apa Yaman ya, si Houthi iya itu. iya iya. Jadi ya Nah, negara-negara ini rata-rata pada nggak suka juga terhadap Iwanul Muslimin maupun yang Syiah itu begitu karena ya modelnya maunya ngajak takut terguling kekerasan, Pak. perang, maunya musuh-musuhan mulu ya mereka takut terguling karena selalu diprovokasinya seperti itu ya supaya apa ya sama si Khamenei-nya itu dapat harta tata waris apa wilayah lebih besar lagi kekuasaannya si Iwanul Muslimin yang nggak punya apa-apa dari orang-orang biasa kumpulan-kumpulan pengusaha, kumpulan-kumpulan cendekiawan, mahasiswa segala bersatu supaya bisa merebut kekuasaan dari para raja-raja, sultan-sultan, emir yang berkuasa saat ini. Nah, yang emir-emir sultan ini kan merasa terancam juga. Ya mendingan gue bantai dulu lah si Iwanul Muslimin. Kayak di Arab Saudi lebih tegas itu. Dimasukin penjara. Kalau di Yordan, Uni Emirat Arab kan mungkin ya masih dipantau lah ya. Seperti itu. Nah, ini sama aja seperti di Hamas. Jadi kalau justru dia ini pemecah di Palestina, perjuangannya Palestina ya untuk yang tadinya mau apa two state solution, wah si Hamas nggak mau dengan garang nggak mau kita perang pokoknya sampai lu ini bahkan mau ngebasmi Israel mau melenyapkan Israel. Ya, yang ada lu sekarang akhir kebasmi. Dan malah jadi si Fatahnya ini makanya disebut anak anjing ini ya karena dia merasa gua ini lu pemecah belah di Palestina. Perjuangan kita udah diakui sehingga kita diakui bisa dapat West Bank, bisa dapat Gaza. Lu sekarang malah ngajak-ngajak perang begitu yang lu tahu itu nggak bakal menang. IQ jongkok bener-bener. Nah sama lah akhirnya bantuan-bantuan itu ya semuanya disunat sama si Hamas itu ya. Nah, jadi sama aja kayak Hamas ini kayak PKS Iwanul Muslimin ya sama aja kalau masuk ada bantuan dari luar negeri ya disunat sama PKS nyumbangnya ke PKS bukannya masuk ke pemerintah Indonesia. Nah, yang diakui Nah, di bantuan asing itu kan sebenarnya si Fatah ini ya yang mau caranya diplomasi. Si Hamas ini kan dianggap termasuk PBB kan juga sebagai kelompok teroris. Ya, tetapi disunat kan semuanya sama mereka. Ya sama aja kayak itu bantuan internasional itu ya disunat PKS nggak masuk ke pemerintah Indonesia. Ya sama aja Hamas kayak begitu. Ya, makanya marah lah si Fatah ini. Gua yang resmi ini sebagai pemerintahan yang diakui secara internasional karena perjuangan gue mau diplomasi damai dan dunia internasional Barat maunya lu damai jangan perang tapi ini kan si Katro satu ini ya susah ngikutin Iwanul Muslimin maunya perang mulu bahkan menyelenyapkan piagamnya itu Israel ya yang akhirnya sekarang malah yang ada Palestina yang nggak dibantu sama sekali orang-orang Arab itu ya nggak ada yang mau lah ngebantu si Hamas malah yang ada cepat lu habis itu begitu. Nah saya sih harapin sih perjuangan yang terakhir ya lebih bagus seperti si Trump dibangun Rivera ya jadi tempat pariwisata begitu. Itu saya ya rasa mungkin jadi Israel akan hajar terus tuh kuasai sampai si Oki juga nggak bisa apa-apa. Planningnya dia dengan Oki kemarin mau membangun lagi bantuan 50 miliar ya saya rasa nggak bisa. Tetap nggak cukup akhirnya Pak, lu nggak kalau cukup nggak ini dananya kalau cuma relokasi. dari Oki, nggak bakalan cukup. Iya. Nggak mau Jadi lah, dia nggak ada pas yang mau nyumbang Pak, nggak ada untungnya katanya. nggak ada untungnya secara bisnis ya nggak ada untungnya aja. Ini Nah Oki ini udah kan nggak ada sekarang yang kan ini ya. ya Pak Paul hilang suaranya Pak. Oki udah nggak ada yang ini lagi ya. Oki udah senyap aja cuma Indonesia aja masih petakilan ya. Karena nggak ngerti Ya Pak, ininya Pak, nggak karena ngerti nggak ngerti Pak apa. Paul.
nggak ngerti mereka di antara mereka sendiri ribut nggak ngerti dipikir Hmm. bersatu mulu gimana mau bersatu. Sia dengan si Sunni ribut. Kelompoknya Hamas yang adalah Iwanul Muslimin Salafi ini dibantai di Arab Saudi karena kerjaannya cuman maunya memprovokasi menjatuhkan apa raja-raja sultan-sultan itu mau rebut kekuasaan ya susah nggak bakal bisa ya kan paling negara-negara yang masih eh, Iwanul Muslimin itu yang masih mensupport mungkin Turki, Oh Qatar iya, masih Turki, ya. Turki gudangnya Turki. Pak, Turki gudangnya. Iya, masih Nah, begitu. cuman yang harus tim perunding Amerika itu harus pintar karena begini, ini kan lagi perundingan Amerika sama Iran ini. Ya, Amerika harus bisa memasukkan dalam perjanjian itu Iran tidak boleh lagi membangun kekuatan-kekuatan proksi di Timur Tengah, termasuk seperti Hamas, Hezbollah Iya. maupun Houthi karena ini akan mengancam kestabilan seluruh Timur Tengah. Nah, ini sekarang mudah-mudahan perunding Amerika ini cukup jeli ya karena Steve Witkoff ini sepertinya agak lemah kalau menurut saya sih Pak SK agak lemah ini. Hmm. Nah, mudah-mudahan dia nggak ini. Kemudian mengenai perjanjian, ya Oslo itu sebenarnya karyanya PLO, karyanya ini otoritas Palestina yang Hmm. sekarang. Nggak ada jasanya Hamas di situ gitu. Iya, Nah, masih justru baru berdiri kan dia. belum berdiri malah pada waktu itu. Justru Hmm. sesudah perjanjian Oslo terjadi, ya mulailah berdiri Hamas, mulai terjadi Intifada 1, Intifada 2, terus kemudian ada beberapa Udah operasi Pak, cuman baru Tesli. dia masih kecil dia 87 ya si Yasin itu yang mendirikan kan Yasin Oslo itu ya, 93 Ahmad ya. Yasin itu kan Ah, 87. Nah, tetapi ya, makin lama masih makin kecil besar dia. karena Ya, ya karena framing Pak, karena framing terhadap PLO benar. bahwa PLO itu korupsi gitu. Ya Nah, akhirnya bantuan dia jadi Qatar juga, besar. benar, Agitasi bantuan Pak, Qatar seperti yang tadi Iran, Pak Iska benar. bilang. Hmm. Oke Pak Paul, jam 12 gimana ini? Mau terus atau mau Ya. stop kita?